Muhammad jaddak atau jaddi, Muhammad Rasulullah kakek ente atau kakek anak. Ini pertanyaan anak ke kiai-kiai yang ngaku NU tapi sangat ingin memenjarakan anak. Pertanyaannya, kalau ente bilang Muhammad kakek anak, terus kenapa ente berani ingin memenjarakan seorang anak cucu yang kakeknya ente yakini sebagai nabi ente? Terserah Anda anak siapa, karena kita tidak bisa memilih kita akan lahir dari anak siapa. Ya Pak ya? Entah anak petani kayak saya, entah anak pedagang, entah anak tukang becak, kan begitu. Entah anak pak guru misalnya, entah anak pengusaha, entah anak pejabat, kita nggak bisa milih. Kita terlahir dari siapa. Tapi yang penting jangan bergantung pada nasib katrolan. Sebagaimana Al-Quran mengajarkan kepada kita, maka Muhammadun aba ahadim mir rijalikum walakin rasulallahi wa khataman nabiyyin. Bukanlah Muhammad itu bapak dari seorang laki-laki di antara kalian. Muhammad adalah utusan Allah, wa khataman nabiyyin, dan penutup nabi-nabi. Ayat ini memutus intisab, ketersambungan nasab Zaid bin Harithah kepada Nabi karena dia anak angkat. Tapi ayat ini karena ada khobar, khobar ini bersifat umum, maka Muhammadun aba. Nah ini khobar ini predikat. Bukanlah Muhammad itu bapak dari seorang laki-laki yang ada di antara kalian. Maksudnya apa? Dalam kitab tafsir As-Sa'di dikatakan tidak boleh mencantolkan predikat kebapaan kepada Nabi. Nggak boleh. Maka sebaiknya tidak menggunakan predikat kebapaan kepada Nabi. Baik predikat kebapaan karena nasab maupun predikat kebapaan karena bapak angkat atau adopsi. Apalagi cuman ngaku-ngaku anak cucu Nabi. Nggak boleh itu. Makanya Fatimah tidak pernah berkata bapak saya bersabda, nggak pernah. Coba carilah dalam kitab manapun. Fatimah tidak pernah berkata bapak saya bersabda. Hasan Husain tidak pernah berkata enjit saya bersabda, nggak ada. Bahkan istri Nabi bu nggak pernah berkata suami saya telah bersabda, nggak ada. Karena nggak boleh menggunakan predikat nasab kepada diri Nabi, itu tidak boleh. Mentang-mentang Aisyah laju belaga, suami saya telah bersabda, kan gitu. Enggak. Aisyah tetap berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda. Artinya memang nggak boleh sedemikian rupa. Nah zaman sekarang kok banyak ya Pak, orang menggunakan Nabi dengan predikat nasab. Kakek saya, enjit saya anak cucu Nabi, dalam darah saya nih mengalir darah Rasulullah. Enak aja cangkemnya ngomong itu Pak. Mending kalau asli ternyata palsu. Biasanya sih yang ngaku-ngaku itu yang palsu kan. Nah buat anak-anak, hikmahnya apa Pak Ustadz? Hikmahnya begini, kalaupun memang bapak kandung kita tuh hebat, tapi tak perlu membanggakan orang tua. Gak perlu. Apalagi membanggakan orang tua untuk merendahkan orang lain. Maaf ngomong ya, bapak lu mah cuman kopral, bapak gua noh komandan Hansip misal ya. Maaf ini Pak Hansip, tadi maaf ya. Umpama ini, umpama. Makanya ada pepatah Arab dikatakan begini, laisal fata mayyaqulu kana abi walakinnal fata mayyaquluha anada. Bukanlah anak muda itu yang membangga-banggakan bapak leluhurnya, walakinnal fata mayyaquluha anada. Tapi anak muda yang keren, anak muda yang hebat itu yang berkata, inilah karya saya. Jadi pertama kita semua bangga. Tadi kita sudah didatangi pemimpin kita, Ibu Wali Kota Bandar Lampung, Ibu Hajah atau Bunda Hajah Eva Duyana. Mengapa istimewa? Beliau datang kapasitasnya bukan sebagai calon wali kota, tapi sebagai Wali Kota Bandar Lampung. Jadi pemimpin kita.
Jadi ini kebanggaan buat Yadika. Belum tentu SMA, SMK yang lain didatangi Bunda Eva. Hari ini kita didatangi Bunda Eva. Tepuk tangan dulu. Ini buat kita motivasi. Buat adik-adik sekalian, buat anak-anak ini motivasi. Beda gembiranya didatangi wali kota itu beda. Ada support, ada kegembiraan. Belum lagi ada yang dapat hadiah sepeda tadi kan. Ini luar biasa. Pemimpin memang harus hadir di tengah-tengah warganya, masyarakatnya, di tengah-tengah anaknya. Sekaligus kita doakan juga beliau terpilih kembali menjadi wali kota Bandar Lampung. Allahumma amin, amin ya rabbal alamin. Nah baiklah, pada kesempatan kali ini kita semua memperingati Maulid Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Bunda Eva tadi, kita ini hanya bisa nyontoh dikit dari Nabi, enggak bisa banyak-banyak. Ucapan Bunda itu benar sekali. Kita enggak bisa nyontoh banyak-banyak, berat, enggak sanggup. Nabi pernah berdoa begini, tapi jangan diaminkan, gak enak. Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan wahsyurni fi zumratil masakini yaumal qiyamah. Jangan diaminkan, gak enak. Doanya hanya berlaku buat Nabi aja. Ya Allah, hidupkan saya dalam keadaan miskin, matikanlah dalam keadaan miskin, dan bangkitkanlah pada hari kiamat nanti bersama rombongan orang miskin. Saya nggak mau mengamalkannya itu, nggak mau saya. Jangan sekali-kali mengaminkan kabul Pak, jangan macam-macam, langsung kabul doanya ini. Makanya benar kata Bunda tadi, kita nggak usah banyak-banyak nyontoh Nabi, nggak sanggup, nggak bisa persis Nabi itu, nggak bisa. Makanya kalimat kita itu, kita hanya bisa meneladani Nabi. Nabi itu uswatun hasanah. Kita contoh, kita teladani, bukan dijiplak. Kalau ngejiplak kita nggak bakal sanggup. Misalnya kita meneladani 4 sifat wajib Nabi. 4 sifat wajib bagi Nabi apa saja? 1, siddiq. Yang kedua, amanah. Yang ketiga, tablik dulu ya, tablik. Yang keempat, fatonah. Ulang. 1, siddiq. 2, amanah. 3, tablik. 4, fatonah. Kita nggak bisa persis, yang penting nyontoh. Sifat pertama siddiq, jujur. Dalam bahasa sederhananya benar. Minimal kita berusaha untuk menjadi orang yang jujur. Makanya program Presiden revolusi mental. Target utama revolusi mental apa? Integriti, integritas, kejujuran. Karena di Indonesia ini banyak orang pintar tapi nggak jujur. Banyak orang pintar tidak benar. Ya Baya. Ketua KPK dipecat gara-gara harta. Ketua MK dipecat gara-gara tahta. Ketua KPU dipecat gara-gara wanita. Harta, tahta, wanita. Ketua KPK pinter apa goblok? Ketua MK pinter apa goblok? Pinter. Ketua KPU pinter apa goblok? Pinter. Kalau goblok nggak jadi ketua KPK, MK maupun KPU, pasti orang pinter. Tapi mengapa mereka skandal harta tahta wanita? Karena pintarnya tidak benar. Kalau orang goblok nggak benar, mafsadatnya kecil. Paling banter maling kotak amal masjid. Orang goblok nggak bener. Berangkat ke pengajian bawa sendal jepit, pulangnya bawa sendal kulit.
itu orang goblok nggak bener. Tapi kalau orang pintar nggak bener, hancur negara nih. Gara-gara orang pintar nggak bener. Yang korupsi itu orang pintar. Saya belum pernah nonton berita KPK nangkap petani lagi belepotan tanah sawah. Pak KPK, ini petani ditangkap ngapa? Ini petaninya korupsi lumpur sekarung. Nggak ada. Yang korupsi itu yang pintar-pintar. Makanya revolusi mental itu adalah integriti, membangun integritas. Makanya poin penting dalam dunia pendidikan adalah integritas. Makanya di dunia sekolah maupun di dunia akademis, orang boleh salah tapi nggak boleh bohong, karena itu integritas. Makanya buat adik-adik, anak-anak, salah boleh nak. Tadi ngapain anda grogi, nggak mau jawab pertanyaan, agak dorong-dorongan? Salah boleh, karena manusia tempatnya salah dan lupa. Ya Pak ya. Buat adik-adik, anak-anak, kalau ditanya Pak Guru, Bu Guru, walaupun anda salah, ngaku aja, nggak apa-apa. Karena sejatinya manusia itu boleh salah. Kita bukan malaikat. Ya Pak ya. Ya Pak ya. Kita jujur, manusia tempat salahnya salah dan lupa. Tapi ingat, orang boleh salah, orang boleh lupa, orang boleh lalai. Tapi satu hal, nggak boleh bohong. Karena kalau salah itu manusiawi, tapi kalau bohong karakter. Itu rusak nanti integritas kita semua. Maka dari itu, kalau berbuat salah, buat Bapak Ibu guru juga, anak-anak jangan dihakimi ketika dia salah. Saya menganut paham dari aktivis-aktivis perlindungan anak, tidak ada kriminal buat anak. Setuju nggak kira-kira? Tepuk tangan dulu. Tidak ada kriminal buat anak, maka anak jangan dikriminalisasi. Nggak ada kriminal buat anak, maka anak jangan dihakimi. Apapun kesalahannya, anak harus disayang. Makanya Bu, kalau suami, kalau bapaknya marah, ibu yang meluk anak. Kalau ibu yang ngegebukin, bapak yang meluk anak. Walaupun jangan dibelain, tapi dipeluk, dirangkul. Jadi anak jangan dihakimi, karena dia bukan malaikat. Oh, kadang-kadang anak nakal juga nurun bapaknya. Ma fil aba fil abna. Apa yang ada pada bapaknya nurun ke anak. Kalau bapaknya kalong, anaknya kampret. Kalau bapaknya nyolong, anaknya nyopet. Pernah saya itu, anak saya mau jajan, B minta duit, nggak ada anak di dompet Abi. Akhirnya dompet istri saya yang saya buka. Saya buka dompet istri saya. Istri saya lagi di dapur. Saya kasih ke anak saya. Itu pelajaran nggak benar itu. Saya ngaku salah apa nggak benar saya? Mestinya saya ngomong sama anak saya, minta sama Umi aja, jangan sama Abi. Besoknya anak saya pengen jajan, buka sendiri dia dompet emaknya Pak. Ngamuk-ngamuk lah istri saya. Siapa yang ngajarin kamu ngambil sendiri? Anak saya nggak berani ngaku dia Pak. Abi yang ngajarin. Ternyata anak itu nurun orang tua. Ma fil aba fil abna, apa yang ada pada bapak nurun ke anak. Makanya orang Jawa nyaut, nek bapak kalong, anak kampret. Nek bapak nyolong, anak nyopet. Yang namanya buah jatuh nggak jauh dari pohonnya. Maka penting anak-anak sekali lagi dibina, dididik, tidak ada kriminalitas. Satu hal pesan buat anda semua, adik-adik, anak-anak sekalian, jangan bohong nah. Jangan bohong. Salah hadapi salah, gentle, saya salah. Yang cewek-cewek ya, jangan bohong Duk, jangan bohong. Salah katakan salah. Oh, insya Allah guru sayang, guru BK juga sayang, bapak kepala sekolah juga sayang, orang tua juga sayang. Karena ngapa? Belajar jujur itu penting sekali. Tapi ya mudah-mudahan kita ini punya pemimpin-pemimpin yang jujur. Allahumma amin. Karena Indonesia ini begini, ranking korupsinya tinggi, sangat tinggi ranking korupsi di Indonesia ini. Negara paling bahagia di dunia itu Norwegia, Swedia, Bapak Ibu. Mengapa paling tinggi? Karena indeks korupsinya 0,00 sekian persen. Hampir nggak ada korupsi di Norwegia dan di Swedia. Saking bahagianya Norwegia Pak, gaji guru sebulan 395 juta rupiah sebulan, hampir setengah miliar.
mapas. Saya doakan gaji guru-guru Yadika 400 juta sebulan. Amin. Itu negara bahagia di sana. Sekolah gratis sampai S3 di sana. Karena ngapa? Nggak ada orang korupsi. Indonesia ini kalau nggak korupsi, pendidikan tuh sampai S3 ya gratis. Nah, mengapa ada orang korupsi? Bukan nggak pintar, tapi tidak benar. Makanya yuk kita belajar menjadi anak yang pintar sekaligus benar, jujur dalam keadaan apapun. Insya Allah. 2, amanah. Amanah itu kalau pakai terjemahan umumnya orang Indonesia, dapat dipercaya. Kalau pakai bahasa yang lebih keren lagi, bertanggung jawab, punya kapasitas dan kapabilitas. Itu amanah namanya. Saya ambil contoh. Jadi kepala SMK, jadi kepala SMA Yadika, itu nggak cukup cuman jujur. Nggak cukup. Harus amanah. Apa itu amanah? Punya kapasitas, punya kemampuan. Jadi orang punya kemampuan masing-masing. Jadi bahasa sederhananya amanah itu punya kapasitas dan kapabilitas. Buat anak-anak, amanah bagi Anda hari ini bukan jadi apa-apa. Bukan jadi siapa-siapa. Amanah untuk Anda hari ini adalah belajar. Ya Baya. Ya Baya. Halo. Amanah buat Anda belajar. Maka meneladani akhlak Nabi, yuk kita belajar yang baik. Karena usia seperti Anda paling rentan sama istilah orang itu efek bandwagon. Apa itu efek bandwagon? Gampang ikut-ikutan. Yang kena efek bandwagon itu usia 14 sampai 21 tahun. Berarti usia kelas 3 SMP, 2-3 SMP ya, sampai SMA, SMK, sampai kuliah. Itu efek bandwagon, mudah ikut-ikutan. Makanya interval jarak usia antara 14 sampai 21 mudah ikut geng motor, mudah tawuran, mudah kelompok-kelompokan, ngegeng-ngegengan, karena memang usianya. Dan gampang dipanasin. Alah elu, baru minum setengah botol udah miring. Lihat no teman kita minum 10 botol nyungsep di got. Air got juga diminum sama dia. Gampang ikut-ikutan, panas. Temen ngudut, halo. Halo. Yang cowok temen ngudut, kita enggak. Apa kata yang ngudut? Alah lu cemen, banci lu ya. Diomongin banci, udah ikut ngudut. Teman ikut-ikutan geng motor, masuk geng motor. Yang lain konvoy, ikut konvoy. Coba, terjadi tawuran antara pelajar di Bandar Lampung. Entah perang sarung, entah geng motor, sampai kepada korban jiwa. Begitu kita tanya yang bacok, pelajar yang bacok, yang memukulkan gir sebagainya itu, nangis dia. Sebenarnya Pak Ustadz, nggak ada niat mau membunuh orang itu, nggak ada. Ya kalau kita lihat Pak ngobrol di kantor polisi, anak baik ini. Cuman ikut-ikutan. Yuk kita dengan adzan dulu ya, baru kita lanjut lagi nantinya. Lanjut ya, dikit lagi ya. Jadi sekali lagi usia 14 sampai 21 tahun adalah usia paling rentan. Makanya adik-adik, anak-anak Anda harus selamat di umur ini. Di usia ini Anda harus selamat, nggak boleh kejebak. Yang sangat menakutkan di usia Anda ini narkoba. Dulu narkoba itu dilokalisir di zona-zona tertentu, namanya zona merah. Sekarang zona merah narkoba itu sekarang berubah menjadi zona hitam, saking tak tertolong. Nah, lingkungan kita sekarang bukan lagi lingkungan biasa, sudah ditandai sebagai zona merah. Jadi zona merah narkoba itu mengintai di tetangga kita, di lingkungan rumah-rumah kita. Hati-hati.
Pak Ustadz ngerukyah anak kelas 5 SD. Saya tanya emaknya, anaknya kena apa bu? Kesambet gondruwo Ustadz. Lo kok sampean tahu? Kata saya, kesambet gondruwo. Ini sudah dirukyah 10 kiai, 15 ustadz cuman gak mempan. Hebat juga ini jinnya ya. Begitu saya rukyah, pantesan gak mempan. Emang gak ada jinnya. Lo kok anak saya ongok-ongok Pak Ustadz? Yuk kita bawa ke rumah sakit jiwa, kurungan nyawa. Diurus oleh perawat, diobservasi oleh SPKJ. Akhirnya rujukan. Yang mengejutkan rujukannya malah ke rumah sakit Abdul Muluk, spesialis saraf. Begitu didiagnosa, apa kata dokter? Hancur sarafnya gara-gara kebanyakan ngelem aibon. Ganja tak terbeli, sabu apalagi. Waduh, ngeri banget. Makanya buat adik-adik, narkoba itu ganja, belum lagi sabu-sabu, belum lagi yang di Kalimantan Timur kemarin apa? Kaltim apa ya? Banjarmasin ya? Kecubung. Yang konsumsi kecubung oplosan sampai masuk rumah sakit 2 tewas. Ini dampak daripada ikut-ikutan, efek bandwagon. Belum lagi yang berikutnya apa? Pacaran. Hati-hati dengan pergaulan bebas. Halo. Nih, pergaulan sekarang ini aneh. Anak SMA, SMK pacaran lebih mesra dari suami istri. Kalau betul, bagus juga tuh. Anak-anak ini kan nggak boleh bohong, jujur dia, betul katanya. Kalau goncengan sama cowoknya sampai gitu banget. Kalau ada laki-laki perempuan goncengan, ada tas di tengahnya, itu pasti laki bini tuh, mak sama bapak-bapak, suami istri, ada tas. Tapi kalau masih pacaran, gerayang-gerayang. Ini pergaulan bebas. Makanya perlu Pak Ustadz ingatkan, halo, yang cewek-cewek ingat, jangan pernah mudah percaya dengan rayuan laki-laki. Cocok atau cocok? Laki-laki itu hidung belang mata keranjang. Kecuali saya sama Pak Komang, enggak ya, sama Pak Puji. Hati-hati dengan modus laki-laki zaman sekarang, banyak modusnya. Ya Pak ya. Modus laki-laki itu ada 3 macam. Pengen tahu tidak? 1. Modus mukhafafah. 2. Modus mutawassithah. 3. Modus mubalaghah. Itu modus apa najis ya? Oh najis. Modus mukhafafah, modus paling ringan, modus minimum namanya. Modus mutawassithah, modus optimum, modus medium, tengah-tengah. Modus mughallaghah, modus maksimum, paling tinggi. Contohnya apa? 1. Modus mukhafafah, modus paling minimum. Apa? Ngechat ceweknya kayak minum obat 3 kali sehari. Yang ayang, udah makan belum? Sore-sore ngechat lagi, siang ngechat, sore ngechat, ceweknya nge-WA, sayang udah mandi belum? Belum. Mandi kok belum mandi, mager. Gua temenin ya, enak aja. Pengen nemenin tuh cowok. Itu modus, namanya modus mukhafafah, modus paling ringan. Nah, naik setelah itu modus mutawassithah. Contohnya apa? Kalau modus mutawassithah itu modus optimum, tengah-tengah. Ngechatnya bukan pagi, bukan siang, bukan sore. Nge-WA-nya jam 2 malam. Tiba-tiba bunyi WA, cengkring. Sayang, tahajud yuk. Luar biasa. Keren. Tahajud gitu loh. Ceweknya langsung terharu, nggak nyangka gua, nggak nyangka.
Sampai besok dipamer-pamerin ke mamahnya. Bikin story dia, nggak nyangka kalau dia tahajud, dipamer-pamerin. Padahal si cowok bukan tahajud, do. Lagi nongkrong. Nongkrongnya di Pekor. Boro-boro tahajud, subuh aja nggak sholat dia. Namanya modus. Nah, yang bahaya itu modus ketiga, modus mughalaghah. Apa contoh modus mughalaghah? Modus paling berat, ngechatnya nggak siang nggak malam, ngechatnya pas mau lulus SMA SMK. Sayang, sebentar lagi pengumuman kelulusan, kita sudah perpisahan. Saya kuliah ke Jakarta, nah kamu sayang kuliahnya ke Papua, jauh amat. Sayang, karena kita mau LDR sayang, yuk kita bikin tanda cinta kita sayang. Bikinnya di mana? Di kuburan sayang. Kalau ada yang ngomong begitu, itu modus mughalaghah. Jawabnya apa? Pret. Itu jawabnya ya. Jangan percaya. Laki-laki zaman sekarang punya slogan, saya lihat, saya dekat, saya pikat, saya dapat, saya sikat, saya minggat, bangsat. Makanya hati-hati, rusak masa depan Anda. Cuman begini, adik-adik, halo, halo. Buat yang cewek-cewek, jangan underestimate, jangan menghakimi diri sendiri. Buat Anda yang menjadi korban, Pak Ustadz katakan Anda korban. Kalau ada ya teman di luar sono ya, jadi korban-korban. Ada temannya yang jadi korban begitu, jangan dipojokin, kasih motivasi, kasih tahu sama temannya, ndak apa-apa lo begini, tapi lo buktiin kalau lo bisa jadi orang hebat. Jangan malah dijauhin kawan-kawannya itu korban. Pak Ustadz sudah bilang sejak awal, nggak ada kriminal bagi anak-anak, nggak ada. Anak ini anak di bawah umur semua, maka harus dirangkul, jangan malah dipukul anak-anak itu. Jangan kemudian dihakimi, nggak boleh. Sekaligus juga nih sumbang saran buat anak-anak, penting yang namanya privacy. Halo, Anda punya HP? Hati-hati privacy. Jangan pernah memberitahukan privasi Anda di alat komunikasi atau dimanapun kecuali kepada ibu kandung. Karena tak ada yang mengalahkan ketulusan ibu kandung. Ya Baya? Ya Baya? Jangan pernah menceritakan privasi Anda kepada siapapun. Jangan. Karena orang yang mendengarkan privasi Anda belum tentu menolong Anda, tapi dia akan menceritakan kepada yang lain. Hanya ibu kandung yang akan melindungi anaknya. Halo? Terbukalah sama mamahnya ya dek. Terbuka sama mamahnya. Kalau terbukanya hanya kepada guru ngaji ada loh oknum yang cabul, hati-hati. Kiai cabul ada, guru ngaji cabul ada, guru cabul ada, ya kan? Makanya hati-hati. Hati-hati, makanya ingat, ini penting ilmu. Halo? Halo? Ingat, jaga privasi Anda. Jangan sekali-kali Anda membuka diri Anda kepada orang yang tak bertanggung jawab. Nah, buat yang cowok-cowok, Pak Ustadz ingatkan, halo bro, halo, sukseskan diri Anda bro. Karena kalau Anda sukses, handphone Anda isinya mobile banking dari semua bank yang ada di Indonesia ini. Mandiri ada, Mobile Legend malahan. Nggak gaul itu mah. Mobile banking ada, Mandiri, BNI, BSI, BRI, BCA. Apalagi bank-bank yang lain Anda punya di HP, aplikasinya punya dan ada isinya. Nggak zaman dompet sekarang, nggak zaman HP. Sudah M-banking semua. Kalau tabungan Anda banyak, usaha Anda berhasil, nggak apa-apa walaupun palanya peyang. Pala peyang, muka bopeng. Umpama, gudikan juga. Yang penting duitnya bro. Makanya orang Korea nyebut cinta bagaimana? Sarang he. Nah, mengapa sarang he begini?
Karena sebelum begini pasti begini dulu. Pasti begini. Harus begini, habis begini baru begini. Kalau duit nggak ada, pret. Jadi saya buat yang cowok-cowok, sukseskan diri Anda, belajar yang benar, berkarya. Lulus SMK, apa yang Anda bisa? Ayo berkaryalah. Jangan langsung ingin jadi pengusaha besar, merintis. Ibarat tukang bangunan, jadi kena dulu nanti baru jadi bosnya. Berkaryalah. Ini pesan Pak Ustadz ya. Ini termasuk ini kayak ber-YouTube ini kan berkarya. Yang namanya ceramah ini kalau direkam dan diupload di YouTube, viewersnya paling sulit. Kalau main gitar gampang cari viewers, yang penting bagus. Nyanyi yang penting vokalnya masuk, Bapak Ibu, adik-adik, orang banyak nonton dan lagu itu ditonton berulang-ulang. Satu lagu kalau orang hobi dia bisa tonton bisa sampai puluhan bahkan ratusan kali. Maka viewersnya bisa puluhan juta. Duitnya banyak. Tapi kalau ceramah belum tentu. Yang mau mendengarkan ceramah itu hanya orang tertentu saja yang sedang lagi demen ngaji. Cuman anggap ini karya. Terus berkarya. Makanya Pak Ustadz itu pertama kali gabung ke YouTube 2015, 16, 17, 18, 19, 20, 21. 6 tahun nggak ada hasil. Monet susah, viewers lambat, tapi terus berkarya. Tapi bulan November 2021 ada satu video yang viral. Begitu viral, monet langsung tembus. Alhamdulillah subscribernya sekarang sudah 230.000 subscriber. Oh, monggo silakan. Sekarang gaji kepala sekolah ya kalah Pak. Gaji Pak Camat aja kalah loh bulanannya. Ini 24 juta ini bulanan. Nah ini tanggal berapa ini? 20. Tanggal 23 besok transfer dari Amerika itu. Betul, monet Bapak Ibu. Artinya 6 tahun berkarya baru ada hasil kemudian di akhir 2021. Artinya buat Anda juga begitu. Entah apa saja karyanya, berkarya saja. Hasil nanti fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Hasilnya kita serahkan kepada Allah Ta'ala. Baik, kita bercepat. Yang berikutnya, sifat Nabi itu tabligh. Tabligh itu menyampaikan. Nah, kalau buat kita ini, buat adik-adik, anak-anak, cara meneladani tablighnya Nabi apa? Komunikatif. Yuk kita belajar sumeh sama kawan. Berteman jangan milih-milih. Temenan maunya teman sama anak anggota dewan, umpama jangan gede. Berteman jangan milih-milih. Kita nggak tahu teman kita yang paling culun di sekolah, jangan-jangan itu yang paling sukses nantinya. Ya Pak ya? Teman kita yang kayaknya pelongok-pelongok di sekolah, jangan-jangan itulah yang jadi presiden. Pak Jokowi itu waktu sekolah pelongok-pelongok itu. Waktu sekolah betul, sampai tua aja masih pelongokan. Tapi Pak Jokowi lah yang jadi presiden, betul nggak kira-kira? Tuh Pak Prabowo yang sekarang terpilih. Pak Prabowo itu waktu masih gagah, nggak jadi presiden, gagah, ganteng, mirip betul sama siapa itu? Al-Ghazali ya, sama Al-Ghazali, ganteng, gagah, nggak milih orang. 4 kali nyalon presiden, kalah terus. Sampai nyalon kelima kalinya diejek orang. Saat dia diejek, saat dia direndahkan, saat itulah dia terpilih menjadi presiden. Artinya memang adik-adik harus paham betul. Jangan takut dibully kawan bro. Jangan takut dibully kawan. Karena mengapa? Anda sukses itu karena karya Anda. Makanya buat adik-adik, yuk kita belajar itu saling menghargai, membangun komunikasi. Jangan introvert, jangan menutup diri. Sama siapa saja kita berteman, kita semua bergaul. Pak Ustadz ini dulu sekolahnya jalan kaki 7 kilo. Jalan kaki 7 kilo, jalan dari kebon, berangkat jam 5 subuh. Tuh, asisten Pak Ustadz yang nyuting tadi itu. Udah pernah ke kampung berkali-kali. Kampungnya di bawah lereng gunung, kebun kopi sekelilingnya, baru masuk listrik. Ditunjukkan ke sekolah 7 kilo. Berangkat jam 5 sampai sekolah paling cepat jam setengah 7. Tapi nggak pernah telat sekolah. Berangkat sekolah, sepatu mereknya Warrior zaman itu. Masih ada Warrior itu ya.
sepatu Warrior boleh ganti setahun sekali, karena dibawa jalan kaki begitu jauh, mangap di sol, mangap lagi putus benangnya, sol lagi sampai nggak bisa disol, jadi jalannya ngesot begini, gini, biar nggak ketahuan. Jadi gosong orang kampung james bon jemes semende besak di kebun. Kalau kata orang Sunda jelmak leweng, kata orang Jawa umbul. Tapi siapa sangka sekarang? Artinya memang berproses hidup. Yang penting kita jangan membeda-bedakan kawan, jangan suka membuli. Karena mengapa nggak enak dibuli? Orang merasa tidak punya harga diri. Kemudian yang keempat, patonah. Kita menteladani nabi-nabi itu cerdas. Saya ingin sampaikan buat adik-adik, tidak ada orang bodoh. Kenapa? Sebodoh-bodohnya orang kalau rajin, pinter juga. Tapi sepinter-pinternya orang kalau nggak pernah belajar, goblok juga. Udah nggak pernah belajar, kerjaannya nongkrong, ikut geng motor, narkoba. Udah goblok ini. Nggak ada manfaatnya. Maka dari itu agar Anda cerdas, belajar sungguh-sungguh, manjadda wajada. Barang siapa yang bersungguh-sungguh, pasti dia akan mendapatkan hasilnya. Baik, di bagian akhir Pak Ustadz ingin ingatkan, terserah Anda anak siapa. Karena kita tidak bisa memilih kita akan lahir dari anak siapa. Ya Pak ya? Entah anak petani kayak saya, entah anak pedagang, entah anak tukang becak, kan begitu. Entah anak pak guru misalnya, entah anak pengusaha, entah anak pejabat, kita nggak bisa milih. Kita terlahir dari siapa. Tapi yang penting jangan bergantung pada nasib katrolan. Sebagaimana Al-Quran mengajarkan kepada kita, maka Muhammadun aba ahadim min rijalikum walakin Rasulullahi wa khataman nabiyyin. Bukanlah Muhammad itu bapak dari seorang laki-laki di antara kalian. Muhammad adalah utusan Allah, wa khataman nabiyyin, dan penutup nabi-nabi. Ayat ini memutus intisab, ketersambungan nasab Zaid bin Harithah kepada Nabi, karena dia anak angkat. Tapi ayat ini karena ada khobar ini bersifat umum, maka Muhammadun aba. Nah ini khobar ini predikat. Bukanlah Muhammad itu bapak dari seorang laki-laki yang ada di antara kalian. Maksudnya apa? Dalam kitab tafsir As-Sa'di dikatakan tidak boleh mencantolkan predikat kebapaan kepada Nabi. Nggak boleh. Maka sebaiknya tidak menggunakan predikat kebapaan kepada Nabi. Baik predikat kebapaan karena nasab, maupun predikat kebapaan karena bapak angkat atau adopsi. Apalagi cuman ngaku-ngaku anak cucu Nabi. Nggak boleh itu. Makanya Fatimah tidak pernah berkata bapak saya bersabda. Nggak pernah. Coba carilah dalam kitab manapun. Fatimah tidak pernah berkata bapak saya bersabda. Hasan Husain tidak pernah berkata enjit saya bersabda. Nggak ada. Bahkan istri Nabi nggak pernah berkata suami saya telah bersabda. Nggak ada. Karena nggak boleh menggunakan predikat nasab kepada diri Nabi, itu nggak boleh. Mentang-mentang Aisyah laju belaga suami saya telah bersabda, kan gitu. Enggak. Aisyah tetap berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda. Artinya memang nggak boleh sedemikian rupa. Nah zaman sekarang kok banyak ya Pak, orang menggunakan Nabi dengan predikat nasab. Kakek saya, enjit saya anak cucu Nabi, dalam darah saya nih mengalir darah Rasulullah. Enak aja cangkemnya ngomong itu Pak. Mending kalau asli ternyata palsu. Biasanya sih yang ngaku-ngaku itu yang palsu kan. Nah buat anak-anak, hikmahnya apa Pak Ustadz? Hikmahnya begini, kalaupun memang bapak kandung kita tuh hebat, tapi tak perlu membanggakan orang tua. Gak perlu. Apalagi membanggakan orang tua untuk merendahkan orang lain. Maaf ngomong ya, bapak lu mah cuman kopral, bapak gua noh komandan Hansip misal ya.
Maaf ini Pak Hansip tadi, maaf ya. Umpama ini, umpama. Makanya ada pepatah Arab dikatakan begini, laisal fata mayyaqulu kana abi walakinnal fata mayyaquluha anada. Bukanlah anak muda itu yang membangga-banggakan bapak leluhurnya, walakinnal fata mayyaquluha anada. Tapi anak muda yang keren, anak muda yang hebat itu yang berkata, inilah karya saya. Baik, terakhir, halo anak-anak, adik-adik, siswa siswi Yadika, berkaryalah Anda. Anda berkarya dengan kemampuan Anda, insya Allah hasil tidak akan pernah mengkhianati proses. SMA dan SMK Yadika adalah sekolah Nusantara. Ada semua agama gabung di sini. Artinya di SMA dan SMK Yadika Anda telah belajar bernusantara. Anda telah belajar berbineka tunggal ika. Anda bisa merangkul semua suku, Anda bisa mengayomi semua agama. Itu tandanya mudah-mudahan pemimpin bangsa lahir dari alumni Yadika. Tepuk tangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami adalah Laskar Sabilillah, pecinta Wali Songo dan para anbiya, pewaris peradaban Islam di Nusantara hingga berkibar bangsa Indonesia.